Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan role play tentang gaya kepemimpinan demokrasi. Dengan saya, Indah Inaya sebagai kepala ruang. Dan saya Ana Sulisnani sebagai bidan 1. Dan saya Wiwin Mustikawati sebagai bidan 2. Saya Nugraini Latifah sebagai bidan 3. Saya Anggraini Hoirum Ninggia sebagai bidan primer 1. Saya Nabila Nur Laila sebagai bidan primer 2. Saya Dian Senanda Ella Permana sebagai bidan asosiatif. Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Baik, di sini saya mengadakan rapat itu bertujuan karena kemarin saya mendapatkan laporan dari salah satu bidan bahwa terdapat kasus pasien yang mengidap penyakit TBC di ruang nifas tetapi tidak mendapatkan ruangan isolasi dan kurangnya APD untuk para tenaga kesehatan. Jadi di sini saya mengadakan rapat untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Untuk teman-teman semua, rekan-rekan di sini, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang masalah tersebut? Begini Bu, jadi apakah kasus yang demikian itu harus dibiarkan begitu saja ya Bu? Soalnya nantinya kan ke depannya juga akan berdampak buruk bagi kita semua, terutama bagi tenaga kesehatan, pasien, dan mungkin integritas rumah sakit itu sendiri ya Bu. Nah, benar itu. Jika terus dibiarkan, otomatis kan layanan rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruang nifas karena kurangnya ruang isolasi. Lalu apabila Nyonya X itu dibiarkan di ruang ini, maka APD kita harus ditambah ya Bu. Masalahnya apakah rumah sakit ini mengizinkannya? Terus apabila nanti keluarga pasien yang lain tahu bahwa keluarganya itu disatukan dengan pasien yang menderita TBC itu bagaimana ya Bu? Terus apabila bidan di sini itu tertular itu gimana Ibu solusinya? Mohon maaf Mbak Bidan Nabila, mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik, kita pecahkan bersama-sama bagaimana agar tidak terjadi kesalahan antara kita. Saya serahkan kepada Ibu Kepala Ruangan bagaimana baiknya. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari rekan-rekan semua ya, sudah saya tampung. Kemudian kemarin setelah saya mendapatkan laporan tersebut, sudah saya sampaikan kepada pihak rumah sakit, sedang didiskusikan. Kemudian kalau untuk APD sedang didiskusikan, kalau untuk pasien yang harusnya terisolasi tapi berada di ruang nifas, itu sementara bisa kita sediakan bed terpisah terlebih dahulu untuk pasien itu. Bisa kita letakkan di ujung ruangan supaya meminimalisir penularan. Kemudian kalau untuk keluarga pasien itu kita bisa memberikan informasi dengan musyawarah agar keluarga pasien itu mengenakan masker pada saat di dalam ruangan itu supaya tidak tertular atau menulari gitu. Terus Bu, kalau bagaimana jika kita itu memberitahu tentang penggunaan masker atau pendidikan kesehatan tentang penggunaan masker itu sendiri. Dan jika pasien bertanya untuk apa masker itu, kita harus menjawab seperti apa ya Bu? Nah, benar itu apabila kita memberitahu kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien lain yang mempunyai penyakit menular,
apa tidak melanggar privasi pasien lain, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya buat Bidan Vivin dan Bidan Ana. Mungkin di sini rekan-rekan yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pertanyaan dari Bidan Vivin dan Bidan Ana tersebut. Dipersilahkan. Baik Ibu, kalau masukan dari saya itu saat kita memberitahu saja Ibu bahwa penggunaan masker ini guna untuk mencegah infeksi nosokomial Bu, karena tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu tidak tertular penyakit yang ada di lingkungan ruangan rumah sakit ini Bu. Jadi gimana ya Bu pendapatnya Bu? Saya cukup setuju dengan pendapat Bidan Nugraini. Artinya itu bagaimana caranya kita menjelaskan kepada keluarga pasien yang sedang menunggu bahwa penggunaan masker di lingkungan rumah sakit itu kan penting. Gunanya ya agar tidak terjadi penularan penyakit. Tapi untuk APD tersendiri, apakah dari pihak rumah sakit itu bersedia untuk menambahkan APD? Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyampaikan masukannya dan pertanyaannya ya. Ini saya baru dikabari dari pihak rumah sakit. Katanya alhamdulillah untuk APD itu telah disetujui sehingga jumlah dari APD itu akan lebih diperbanyak lagi untuk tenaga kesehatan. Tetapi ada ketentuan khusus yaitu APD itu bisa digunakan untuk di ruangan isolasi saja gitu. Nah, untuk masalah APD sudah bisa di Tinggal kita menginformasikan kepada setiap keluarga pasien agar itu ya Bu menggunakan masker selama ada di ruang rumah sakit ya Bu. Kalau begitu masalahnya tinggal pada pasien yang berada di ruangan nifas saja ya. Terus bagaimana atau apakah sudah ada keputusan dari kepala rumah sakit? Oke, ini dari keputusan dari rumah sakit itu alhamdulillah untuk ruang isolasi akan lebih diperbanyak lagi. Tetapi dalam penambahan ruang isolasi itu membutuhkan beberapa waktu ya, jadi tidak langsung cepat gitu. Tapi Bu, untuk penambahan ruangan itu kan pasti juga akan membutuhkan waktu. Sedangkan untuk pasien yang akan diisolasi itu masih berada di ruangan nifas. Oke, kalau itu sudah saya pikirkan ya. Jadi nanti sambil menunggu ruang isolasi selesai, itu kita bisa menyediakan bed yang tersendiri tadi, bed khusus untuk pasien tersebut di ruang nifas. Itu bisa kita letakkan di ujung, kemudian kita berikan sekat untuk meminimalisir penularan. Walaupun itu sedikit membuat repot ya, dan memang kurang efektif, tapi setidaknya itu bisa membantu untuk mengurangi penularan sampai ruang isolasi selesai gitu. Bagaimana semuanya? Apakah setuju dengan usulan kepala ruangan atau ada sanggahan atau memberikan tambahan? Saya sih setuju. Gimana yang lain? Saya juga setuju, Bu. Saya rasa itu sudah cukup efektif ya. Kalau Oke, saya teman-teman pribadi gimana? setuju ya, karena membuat salah satu dengan cara yang paling efektif itu seperti itu untuk sementara ini. Selagi pihak rumah sakit sendiri Oke, baik. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah mengikuti rapat ini. Terima kasih juga kepada Bidan Din selaku Bidan Asosiatif yang telah mengatur jalannya rapat ini. Oke, saya anggap masalah ini sudah clear ya, sudah mendapatkan solusi. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan semua memiliki
ide yang lebih baik lagi bisa disampaikan kepada saya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Siap, Bu. Bu. Oke, saya cukupkan ya rapat hari ini. Terima kasih semuanya partisi. Sekarang semua bisa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Baik ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.